Yang ketiga, saat ini nih aku kerja di perusahaan startup fintech di New York, Amerika. Aku sebenarnya nggak bisa banyak cerita tentang perusahaan ini karena gimana pun juga aku masih terikat kontrak dengan perusahaan ini. Di sini aku bekerja sebagai researcher dengan status konsultan, bukan karyawan ya, dan aku reportnya langsung ke CEO-nya. Karena kalau misalnya aku status aku sebagai pegawai atau sebagai karyawan perusahaan, ya perusahaan harus comply dengan undang-undang tenaga kerja di Amerika, kan harus bayar asuransi kesehatan, harus bayar pajaknya, harus bayar tunjangan-tunjangan sosial gitu. Sedangkan aku ada di tanah Indonesia, artinya ya mungkin agak ribet kali ya nanti gimana-gimananya kan, kecuali kalau misalnya memang aku stay-nya ada di Amerika gitu, mungkin bisa. Tapi kan ini kan aku stay-nya di sini. Jadi aku di kontraknya aku dianggapnya konsultan gitu. Awal aku direkrut itu aku diminta interview sama CEO-nya by video call ya. Jadi beliau minta interview melalui video call. Tapi aku bilang bahwa bahasa Inggris aku pasif, artinya tidak fluent. Jadi boleh nggak aku nego via chat aja interviewnya. Lalu dia bilang untuk membangun kepercayaan satu sama lain, untuk interview pertama itu harus video call. Setelah itu boleh melalui chat aja gitu. Jadi beliau menjanjikan ini akan menjadi interview yang funny, artinya yang tidak bikin stres, yang menyenangkan. Ya karena itu aku setuju, dan beliau juga memaklumi kalau memang English aku itu nggak lancar. Beliau minta aku yang menentukan waktu untuk video call gitu. Tools yang aku pakai buat interview itu Cisco WebEx. Coba bayangin aja ya, skala CEO, beliau nyerahin ke aku waktu yang aku bisa kapan untuk interview gitu. Karena aku menghargai waktu beliau juga dan gak mau nyusahin beliau juga, aku ambil jam 9 malam. Karena kalau misalnya kita jam 9 malam di sini, di Amerika kan jam 9 pagi, nggak mungkin kan aku minta video call jam 3 sore gitu, mereka lagi jam 3 pagi gitu. Perbedaan kita di situ kan 12 jam. Indonesia lebih 12 jam lebih cepat dari Amerika. Gitu. Nah, sebelum interview aku udah siapin beberapa pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang biasanya memang secara umum ditanyakan pada saat interview gitu. Jadi ya aku juga mempelajari tentang perusahaan itu sendiri, so aku searching tentang CEO-nya sendiri gitu. Terus ya bener aja gitu, apa yang udah aku siapin pertanyaannya ternyata memang dia tanyain gitu, dan ya alhamdulillah jawabnya lancar gitu. Terus ya dia bilang, Rahmi bahasa Inggris kamu bagus sekali katanya gitu, kamu harus hargai kemampuan kamu, jangan merasa minder. Jadi kalau misalnya diingat-ingat ya, kita tuh ngelamar kerjaan di Indonesia banyak perusahaan yang syarat utamanya harus bisa bahasa Inggris gitu. Padahal di luar negeri aja tuh mereka tuh menghargai kita gitu, menghargai kemampuan kita. Malah ada loh orang yang nyari pasangan tuh harus bisa bahasa Inggris gitu. Itu sebenarnya mau nyari pasangan apa mau nyari translator sih? Ya itu sih sebenarnya rezeki-rezekian ya. Alhamdulillah dapat bos yang baik gitu, karena rezeki itu tidak selalu mengenai uang. Jujur pada saat interview itu sih aku nggak begitu ngeh sih beliau tuh ngomong apa gitu, karena memang native banget bahasanya, dan gimana sih orang bule yang langsung ngomong bahasa Inggris gitu. Tapi ya sedikit paham aku ngerti apa maksud beliau gitu. Dan pada saat di akhir interview tuh beliau bilang congratulations Rahmi gitu. Nah situ aku langsung mikir, oh udah diterima gitu. Jadi beliau juga bilang akan ngirim agreement untuk ditandatangani gitu, dan seminggu kemudian beliau ngirim agreement gitu.
Biasanya tuh setiap habis meeting online di perusahaan Singapura dulu juga, aku selalu bikin summary dari meeting itu tuh apa gitu. Ya, aku kan mantan sekretaris gitu, jadi kan biasa bikin notulen untuk rapat-rapat gitu. Nah, kalau waktu di perusahaan di Singapura itu kan banyak orang Indonesia, jadi masih bisa lah ngomong pakai bahasa Indonesia sama teman-teman orang Indonesia gitu lah. Kalau di sekarang sih semuanya pure orang Amrik gitu. Jadi ya mau nggak mau harus pakai bahasa Inggris kalau misalnya mau komunikasi itu. Untuk benefit aku cuma dapat upah. Jadi kalau di sana itu di Amerika itu hitungan upahnya itu per jam. Jadi kalau misalnya ditanya kamu mau upah berapa, itu berarti dia nanya mau upah per jamnya berapa gitu. Gajiannya itu tergantung perusahaan. Ada yang gajiannya per 2 minggu, ada yang gajiannya seminggu, mingguan gitu. Kalau aku di sini kalau sudah melampaui minimal 20 jam, itu aku bisa klaim untuk dicairkan. Aku sih sempat searching ya di Google gitu sebelum aku interview. Jadi kalau di New York itu rata-rata gaji upah per jamnya itu 10 sampai 12 dolar kalau di New York. Nah, mengenai waktu kerjanya di sana regular office hours, tapi karena aku beda negara jadi beliau menyerahkan ke aku sepenuhnya mau kapan aja. Yang penting kerjaannya beres gitu. Biasanya aku kirim progres kerjaannya malam, jadi kan aku kerjain nih dari pagi sampai sore gitu. Malam aku kirim hasilnya, di situ kan lagi pagi, jadi beliau periksa. Nanti besoknya beliau respon gitu gimana tentang kerjaan aku, dan akunya juga lagi pagi lagi kan, udah pagi lagi gitu. Biasanya sih aku sistemnya seperti itu gitu. Tools yang aku pakai di perusahaan Amerika ini Fogbugs, jadi itu project management gitu. Untuk project management apalagi ya, itu aja sih sebenarnya yang bisa aku share. Kalau misalnya teman-teman masih ada yang penasaran nih tentang pengalaman aku di remote job ini, nanti bisa DM aku aja. Nah, aku nih ada di titik saat ini nih sebenarnya dengan keterbatasan yang aku punya, bahasa Inggris aku tadi pasif gitu ya, modal nekat aja gitu. Kita bisa karena terbiasa gitu, dan ya gitu kita harus berani ya, modalnya nekat gitu. Nggak jarang kok aku ditolak untuk interview gitu. Banyak yang udah aku apply tapi ya banyak juga yang udah ditolak untuk interview gitu. Dan sekarang pun bahasa Inggris aku masih belum fluent gitu. Dulu tuh aku setelah nikah itu aku punya obsesi, aku mau kerja yang sebelum suami pulang aku udah nyampe rumah duluan gitu. Ya alhamdulillah bisa gitu, seperti itu. Jadi alhamdulillahnya aku itu kerja di perusahaan sekarang ini dengan standar gajinya Amerika tapi dengan biaya hidup di Indonesia gitu. Jadi buat temen-temen nih yang memang minat cari kerjaannya sih, mending yang di daerah-daerah Amerika lah gitu, karena standar dia lebih tinggi dibanding yang Singapura itu sendiri pun lebih tinggi di Amerika gitu. Nah, buat teman-teman yang tertarik jadi remote worker, nanti aku akan ngebahas tentang situs-situs apa aja sih yang menyediakan lowongan pekerjaan untuk remote worker gitu. Kalau di Indonesia kan ada seperti JobsDB, ada Jobstreet, tapi kan itu untuk kerjaan yang office base ya kebanyakan ya. Tapi mungkin ada juga kali ya yang untuk remote worker gitu. Nanti aku bakal ngebahas di video selanjutnya. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai jumpa.